Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, dalam Pekan Khusus Advent. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Setia, janganlah kiranya membiarkan kami tidak setia kepadamu. Maka berilah kami lambang perjanjian kami dengan Dikau dalam diri Yesus Putramu, yang telah lama kami nanti-nantikan, akan menjadi cahaya hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hati, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang dikatakan mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada hal yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia.
Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, betapa mengagumkan hidup yang dijalani Maria, seorang gadis desa yang amat sederhana namun sungguh beriman. Sebagai manusia biasa, ia dipilih Allah untuk menjadi ibu juru selamat manusia. Sungguh merupakan suatu anugerah besar bagi Maria, karena rencana Allah itu diwujudkan melaluinya. Respons yang Maria pun menjadi teladan bagi kita. Ia tidak ragu-ragu menerima janji itu. Hal ini merupakan suatu penyerahan yang total, walaupun ada risiko yang harus dihadapi sebagai perempuan muda yang mengandung sebelum menikah. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Sebuah penyerahan total kepada kehendak Allah, karena dilatar belakangi oleh kedalaman iman yang sungguh-sungguh dalam. Maria bersikap demikian karena begitu banyak hal-hal besar yang ia alami. Pertama, ia bertemu dengan malaikat Gabriel. Bukanlah kejadian yang biasa dialami seorang Yahudi, apalagi seorang wanita. Kedua, mendengar berita yang disampaikan Gabriel bahwa ia akan mengandung. Pertanyaan spontan Maria pada malaikat menunjukkan keterkejutannya, karena dirinya dikatakan akan mengandung sebelum menikah dan belum hidup serumah dengan Yusuf tunangannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui cerita tentang Maria yang dikunjungi oleh malaikat Gabriel untuk menyampaikan kabar sukacita, penulis Injil Lukas hendak mengajak kita untuk merenungkan sikap Maria dalam menghadapi rencana Allah yang begitu mengagumkan. Meskipun tidak masuk akal dan belum pernah terjadi di dalam sejarah keselamatan Allah, Maria menerimanya. Beda dengan Zakaria, meski pernah ada dalam hidup Abraham dan Sarah, Zakaria tidak percaya, maka ia mendapat hukuman. Penjelasan Gabriel membuat Maria yakin dan percaya untuk menerima kehendak dan rencana Allah. Kerelaannya untuk mempercayakan perjalanan hidup kita kepada rencana Allah adalah teladan bagi kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah putra-putri Maria yang hidup di zaman sekarang. Ketika bergantung di atas kayu salib, Yesus telah menyerahkan Maria kepada para murid sebagai ibunya. Dengan demikian, Yesus juga menyerahkan Maria kepada gereja, kumpulan orang-orang percaya kepada Dia sebagai ibunya. Karena itu, kita sekarang adalah juga putra-putri Maria. Maka sebagai putra-putri Maria yang hidup sama sekarang, hendaklah teladan hidup bunda kita sungguh-sungguh menjiwai seluruh kehidupan kita. Salah satu teladan hidup yang bisa kita jiwai, contohi, laksanakan dalam kehidupan beriman kita adalah selalu menjadikan kehendak Allah sebagai satu-satunya kehendak tertinggi dalam seluruh kehidupan kita. Kita ini
hanyalah hamba. Karena itu terjadilah pada diri kita, seluruh kehidupan kita, segala yang dikehendaki oleh Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka mari kita berlangkah bersama mencontoh teladan hidup Bunda Maria, Bunda kita. Mari kita selalu menjalankan kehidupan kita sesuai dengan kehendak Allah. Semoga dengan selalu menjadikan kehendak Allah sebagai satu-satunya tujuan tertinggi dalam hidup kita, maka kita semakin layak disebut sebagai putra-putri Maria di zaman sekarang. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi putra-putri Maria yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.